Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas bab integral. Pada bab integral ini, saya akan membahas yang pertama definisi dari integral, kemudian integral tak tentu, integral trigonometri, integral substitusi, dan terakhir adalah integral parsial. Dan masing-masing subbagian itu nanti akan saya jelaskan dengan contoh. Baiklah, kita mulai yang pertama. Definisi dari integral. Integral merupakan antiturunan sehingga terdapat fungsi f(x) yang kontinu pada interval AB. Diperoleh turunan dari fungsi f(x) terhadap dx itu adalah f aksen x. Jadi kalau kita buatkan ilustrasinya kayak gini, misalkan kita punya persamaan fx dan ini adalah turunan dari fx. Jadi kalau panahnya seperti ini dari fx ke f aksen x itu kita sebut turunan. Kemudian kalau sebaliknya itu yang dikatakan integral. Maka secara umum dapat kita tulis integral dari f aksen dx itu sama dengan fx. Jadi untuk merubah dari f aksen x ke fx itu kita gunakan konsepnya adalah integral. Oke, berikutnya integral tak tentu. Rumus umum dari integral tak tentu itu adalah integral x pangkat n dx. Perhatikan pangkatnya ditambah 1. Hasil penambahan 1 itu kita jadikan pembagi, kemudian ditambah dengan C. Karena dia belum punya batas di sini, maka di belakangnya ditambah dengan C. Jadi kalau di belakangnya ada C, maka itu bisa kita cirikan sebagai integral tak tentu. Kemudian sifat-sifat dari integral ini, kalau kita punya integral k dx, k itu sebuah konstanta, jadi dia belum punya x, maka hasilnya tinggal tambahkan x saja. Kemudian integral dari k fx dx, k itu sebuah koefisien, lalu bisa kita pindahkan letaknya ke depan. Jadi k integral fx ditambah c. Kalau kita punya integral dalam kurung ax ditambah b pangkat n dx, maka penyelesaiannya nanti pangkatnya tetap ditambah 1 berdasarkan prinsip yang tadi. Lalu jadi pembagi di bawah, n tambah satunya turun ke bawah, a-nya juga jadi pembagi di bawahnya, ditambah dengan c. Kalau kita punya integral fx ditambah gx dx, maka sebenarnya menyelesaikannya berdasarkan sifatnya. Cari dulu integral fx dx, nanti ditambah integral gx dx. Oke, untuk supaya lebih paham, saya jelaskan dengan contoh. Misalnya yang sifat yang pertama tadi. Yang pertama, misalnya integral dari 2 dx. Kan ini duanya tidak mempunyai variabel x di belakangnya. Maka integralnya tinggal kita tambahkan x saja. Berarti 2x ditambah dengan c. Contoh yang kedua, integral dari 2x ditambah 3 dx itu berapa? Jadi kan di sini itu artinya kan pangkat 1. Berarti nanti kita tulis sini 2x 1 tambah 1 berarti jadi 2. 2-nya jadi pembagi di bawah, ditambah dengan integral 3, kan dia tidak punya x, jadi tambahkan x saja. 3x ditambah dengan c. Maka hasil di sininya adalah x kuadrat ditambah 3x ditambah dengan c. Berikutnya contoh yang lain, misalnya integral dari misalnya 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 5 dx misalnya. Maka untuk menyelesaikan yang ini sama, berarti di sini 2x pangkatnya kan 2 ditambah 1 berarti jadinya 3. 3-nya turun ke bawah. Dikurang 4x, ini kan pangkat 1 tambah 1 jadi 2 bagi 2 ditambah 5x ditambah c. Ini kan sama dengan contoh yang pertama.
Berarti jawabannya nanti 2/3 X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 5X ditambah dengan C. Mungkin contoh selanjutnya berupa gimana sih kalau bentuknya dia pecahan, misalnya integral dari misalnya X pangkat 5/2 dx. Berarti hasilnya nanti kayak gitu juga. Di sini X 5/2 tambah 1 itu berarti jadinya 5 tambah 2 7. Berarti nanti di sini 7/2. Ini balik saja 2/7 ditambah dengan C. Jadi kalau setelah hasilnya ditambah 1, 5/2 tambah 1 kan 7/2. Berarti balikan saja ini 2/7. Berikutnya lagi kalau integral berbentuk akar misalnya. Misalnya akar dari di sininya 3, di sini X kuadrat dx. Maka ini dirubah dulu jadi integral X pangkat 2/3 dx. Maka ini nanti diselesaikan seperti yang soal nomor 4. Berarti pangkatnya ditambah 1. 2/3 tambah 1 berarti di sini 2 ditambah 3 berarti 5. 5/3. Ini dibalik 3/5 ditambah dengan C. Oke, berikutnya kalau bentuknya misalnya kayak ini. X kuadrat dikurang 2X dikurang 1 per X dx gitu. Jadi karena kita tidak punya bentuk yang seperti ini, kita pindahkan dulu. Berarti jadinya sama-sama bagi X. X kuadrat dibagi X berarti sisa X dikurang 2X bagi X sisa 2 dikurang 1 bagi X seper X. Berarti kita tulis ini X pangkat min 1. Nah, sekarang ini dx. Oke, berikutnya kita integralkan. Integral dari X kan di sini 1. 1 tambah 1, 2. Berarti sini X pangkat 2. Di sininya setengah. Dikurang 2X. Karena ini tidak punya X ya. Lalu ini integral seper X. Kita tidak punya integral seper X dx. Jadi caranya ingat aja kalau ketemu yang seperti ini seper X itu nanti dia dirubah jadi ln X ditambah dengan C. Oke, kita lanjutkan saja. Berikutnya adalah integral tertentu. Bentuk integral tertentu adalah integral dari A sampai B, di mana A itu disebut dengan batas bawah, B itu disebut batas atas, fx dx. Maka setelah diintegralkan, nanti masukkan batas bawah dan batas atas, di mana batas atas dikurang batas bawah. Oke, coba kita lihat contohnya. Misalnya kita punya integral gini. Integral 1 sampai 2, 2x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang 4x kurang 20 dx sama dengan. Maka untuk menjawab ini berarti ini harus kita integralkan dulu. Integral ini berarti kan tulis 2x pangkatnya tambah 1 4 dibagi dengan 4 ditambah 6 tulis dulu x 2 tambah 1 3 di sini bagi 3 dikurang 4 x kuadrat kan 1 tambah 1 dibagi 2 dikurang 20 karena ini tidak punya X tambah X. Di sini tidak pakai tambah C lagi karena dia ada batas. Sekarang kita kurung di sini. Masukkan batasnya dari 1 sampai 2. Kita ganti dulu. Berarti di sini kita ganti 2/4 dari 2 pangkat 4 ditambah 6 bagi 3 sisa 2. Di sini 2 pangkat 3 dikurang 2 kali 2 pangkat 2 dikurang 20 kali 2. Ini yang pertama.
dikurang dengan 1. Berarti di sini kalau kita buka kurung lagi, 2/4 kali 1 pangkat 4 ditambah 2 kali 1 pangkat 3 dikurang 2 kali 1 kuadrat dikurang 20 kali 1. Nah, ini kita selesaikan. Kita sambung di sini. Ini 2 pangkat 4 16. 16 kali 2 32. 32 dibagi 4 berarti sisa di sini 8 ditambah 2 pangkat 3 8 kali 2 berarti di sini 16 dikurang 8 dikurang 40. Ini dikurung dulu, dikurang dengan ini setengah ditambah 2 dikurang 2 dikurang 20. Oke, kalau mau diselesaikan ini 8 dengan 8-nya bisa kita sederhanakan atau habis ini sama ini habis. Berarti sisanya 16 kurang 40. Berarti di sini min negatif 24 dikurang. Ini 2 sama min 2-nya habis. Di sini sisa min 20 dikurang ditambah setengah. Oke, berikutnya ini kita keluarkan min 24 ditambah 20 sisanya min 4 ditambah setengah. Berarti ini di sini min 4 kali 2 berarti min 8 ditambah 1 berarti min 7/2. Berarti jawabannya adalah negatif 7/2. Sebenarnya integral tertentu ini kita cuma memasukkan batas, tapi prinsip awalnya sama kayak integral tak tentu. Berikutnya saya lanjut. Integral trigonometri. Integral trigonometri itu bentuknya ada 6. Yang pertama, integral sin AX tambah B dx sama dengan min 1/a. A-nya yang sini itu jadi 1/a tapi pakai negatif. Cos dari AX tambah B tambah C. Integral cos AX tambah B dx itu 1/a sin AX tambah B. Kemudian kita tidak punya integral tangen, yang kita punya secant kuadrat AX tambah B dx sama dengan 1/a tangen AX tambah B tambah C. Kemudian gitu juga kosekan kuadrat AX tambah B dx itu min 1/a kotangen AX tambah B tambah C. Lalu secant AX tambah B tan AX tambah B dx itu 1/a secant AX tambah B tambah C. Yang keenam, kosekan AX tambah B kotangen AX tambah B dx itu negatif dari 1/a kosekan AX tambah B. Jadi kalau kalian hafal turunan pasti hafal integral. Contohnya gini. Integral turunan sin itu cos, turunan cos min sin, kayak gitu. Tangen secant kuadrat, kotangen min kosekan kuadrat, turunan secant x tan x gitu. Turunan kosekan min kosekan x min kotangen x. Jadi ini harus dihafal bentuknya. Kemudian ada beberapa catatan rumus yang harus kamu ingat pada trigonometri ini karena itu sering kita gunakan. Yang pertama ada rumus cos 2x. Cos 2x itu bisa dirubah jadi 1 kurang 2 sin kuadrat x atau 2 cos kuadrat x kurang 1 atau cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Kemudian yang kedua, kalau kita punya bentuk gini, sin 2x itu jadinya apa? 2 sin x cos x. Oke, berikutnya yang ketiga, kalau kita punya sin kuadrat x itu tidak boleh langsung diintegralkan. Dia dirubah jadi setengah dikurang setengah cos 2x. Kemudian kalau kita punya cos kuadrat x itu sama dengan setengah ditambah setengah cos 2x. Ya, kalau di sininya ada n nanti ya 2n di sininya gitu. Kemudian rumus
ini rumus perkalian pada trigono. Misalnya sin A 2 kali sin A cos B itu dirubah jadi sin dalam kurung A tambah B ditambah sin A kurang B. Nah, ini kan ada 4 jenis. Berikutnya ada 2 cos A sin B. Itu bentuknya nanti di sini adalah sin A ditambah B dikurang sin A kurang B. Kemudian di sini ada 2 cos A cos B. Itu jadinya di sini cos A ditambah B ditambah cos A kurang B. Berikutnya yang terakhir ada negatif 2 sin A sin B. Itu jadinya cos A tambah B dikurang cos A kurang B. Oke. Berarti ini mungkin beberapa dasar yang perlu kamu ingat lagi untuk membantu mengerjakan memecah bentuk trigonometrinya. Oke, kita lihat contoh saja. Contohnya yang pertama adalah integral dari 2 sin 4x cos 2x. Berarti soal ini tidak bisa langsung kita kerjakan. Berarti berdasarkan prinsip yang saya catatkan tadi, berarti ini kita rubah dulu menjadi integral 2 sin cos kan, berarti berubah jadi sin. Ini dijumlahkan 4x ditambah 2x ditambah sin. Di sini berubah jadi 4x kurang 2x dx. Oke, ini kita kurung dulu. Berarti kita punya integral dari sin 6x ditambah sin 2x. Di sini kita kurung lagi dx. Oke, berdasarkan rumus tadi integral sin berubah jadi cos, tapi 6-nya turun jadi min 1/6 cos 6x. Ini juga dikurang setengah cos 2x ditambah dengan c, karena dia tidak punya batas. Oke, soal yang kedua. Nah, sekarang kita punya bentuk yang lebih ribet bentuknya. Jadi untuk mengerjakan integral trigonometri ini kita harus mengarahkan soal ke bentuk trigonometri yang kita punya. Kan tadi ada 6 rumusnya, jadi ini harus kita arahkan. Makanya untuk merubah bentuknya kita butuh dasar-dasar trigonometri yang pelajaran di kelas 2. Maka kalau kita pecah ini dulu, saya akan pecah seperti ini. Integral di sini saya pecah dulu, di sini cos pangkat 3x dibagi dengan sin pangkat 3x dikali 1 per sin x dx. Berarti kan yang pangkat ini kita rubah. Sekarang di sini kita rubah menjadi cos per sin itu kan sebenarnya adalah rumus kotangen. Berarti kotangen pangkat 3x dikali 1 per sin itu kosekan x dx. Oke, ternyata belum bisa juga. Berikutnya saya pecah lagi kayak gini. Kotangen 3x itu saya rubah jadi kotangen kuadrat x dikali kotangen x dikali kosekan x. Oke, kotangen kuadrat x bisa kita rubah rumus identitas. Saya buatkan di sini dulu. Kotangen kuadrat x itu bisa dirubah menjadi kosekan kuadrat x dikurang 1. Maka yang ini bisa kita ganti. Kita ganti dulu nilainya. Berarti di sini dx yang lupa. Berarti di sini kita ganti kosekan kuadrat x kurang 1 dikali kotangen x kosekan x dx. Oke, berikutnya ini kita kali ke dalam, berarti di sini integral dari
kosekan kuadrat X dikali kotangen X kosekan X dikurang dengan kotangen X kosekan X. Ini masih kurung dx. Ini belum proses integralnya, ini baru berubah bentuknya. Berikutnya, ini sebenarnya kita pakai pengintegralan teknik substitusi. Lihat aja dulu. Nah, nanti supaya lebih jelasnya berikutnya. Jadi gini caranya, turunan dari kosekan X adalah negatif kotangen X kali kosekan X. Oke, maka secara tidak langsung maka ini bisa habis. Nanti di sini sama dengan ini 2 ditambah 1 jadinya min sepertiga kosekan kuadrat pangkat 3x dikurang ini ditambah jadinya integral kotangen kosekan jadinya adalah kosekan X ditambah dengan C. Oke, berikutnya kita lanjut lagi dengan integral substitusi. Pada integral substitusi ini kita punya bentuk umumnya, bentuk persamaannya itu integral f aksen X, di sini f x pangkat n dx. Nanti itu kita rubah dulu menjadi u pangkat n du atau kita misalkan dulu. Lalu gimana cara merubahnya? Caranya kayak gini. Misalkan u sama dengan fx. Jadi si fx ini kita ganti dengan si u, tapi n-nya tidak kita masukkan ke sini. Jadi yang dimisalkan tuh cuma si fx saja. Lalu si u ini kita turunkan terhadap si dx. Maka turunan fx adalah f aksen x. Berikutnya dx ini kita kali silang ke sini, maka jadinya du sama dengan f aksen x dx. Oke, sekarang kalau udah seperti itu, nah saya balik susunan rumus awalnya, saya pindahkan f x pangkat n-nya ke depan, f aksen X kali dx yang di belakang. Maka inilah yang dimisalkan dengan si du tadi. Jadi kan f aksen X sebagai du, ini yang sebagai si u tadi. Ini kan berpangkat n. Ya udah, u pangkat n du. Maka ketemulah ini. Maka selanjutnya prosesnya seperti integral biasa saja. Oke, berikutnya kita coba dengan contoh dulu. Saya punya sebuah contoh. Integral dari 2x dalam kurung 4x kuadrat tambah 1 pangkat 5 dx. Sekarang kita bedakan dulu. Mana yang sebagai fx? Inilah yang sebagai fx itu. Ini yang fx. Ini f aksen x dx. Maka kalau mengerjakan ini kita pakai konsep permisalan tadi. Misal U sama dengan 4x kuadrat ditambah 1. Pangkat 5-nya tidak kita masukkan. Jadi di sini kita turunkan du per dx sama dengan di sini nanti 8x. Berikutnya du-nya sama dengan 8x dx. Udah? Atau kalau mau dirubah ke dx, berarti di sini dx-nya itu sama dengan du dibagi 8x. Oke, kalau kita punya ini substitusilah ke soal yang tadi. Berarti integral di sini kita punya 2x, di sini u pangkat 5, dx-nya itu berubah jadi du per 8x. Berarti ini kita sederhanakan. Ini habis, sisa 4. Jadi kita punya integral dari 1/4 u pangkat 5 du. Berarti hasilnya nanti 1/4 u pangkat 5 tambah 1 berarti 6. Berarti ini 1/6 ditambah dengan c.
maka hasilnya adalah 1/24. U-nya kita ganti dengan awal lagi 4x² ditambah 1 pangkat 5 ditambah C. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kita mencari pemisalan nilai DU ini saja. Tapi saya punya cara yang lebih pendek dalam mengerjakan ini. Caranya kayak gini aja, integral 2x di sini 4x² plus 1 pangkat 5 dx. Caranya kamu buat per di bawah sini, turunkan yang di dalam kurung. Turunan ini berapa? 8x. Udah? Berarti hasilnya nanti 2x dibagi 8x berarti 1/4. Ini integral kayak biasa aja lagi. Berarti ini kita tulis 4x² ditambah 1 pangkatnya tambah 1, berarti di sini 6, di sini turun 1/6 ditambah dengan C. Berarti di sini 1/24, 4x² ditambah 1 pangkat 6 ditambah dengan C. Mungkin yang ini jauh lebih simple. Tapi kalau dasar pengintegralan kamu harus pakai pemisalan ini dulu. Oke, saya coba contoh berikutnya. Oke, kita punya bentuk yang ini lagi, yang tentu ada batasnya. Jadi untuk mengerjakan ini, kita integralkan kayak biasa, lalu hasilnya disubstitusikan batas nanti. Oke, sekarang gimana sih kalau bentuknya itu dia pecahan? Caranya pindahkan aja ke atas dulu. 6x². Ini kalau kita pindahkan artinya x pangkat 3 ditambah 8. Ini artinya pangkat min setengah dx. Oke, kamu boleh punya pilihan mau ngerjakan pakai model pemisalan tadi atau pakai cara yang udah saya ajarkan yang lebih pendek. Kalau mau cara yang lebih pendek ya udah berarti di sini buat per turunan ini berarti 3x². Berarti hasilnya nanti adalah 6 bagi 3 sisa 2. Di sininya nanti x pangkat 3 ditambah 8. Min setengahnya ditambah 1. Min setengah ditambah 1 berarti kan setengah. Ini dibalik berarti 2/1. Masukkan batasnya dari 1 sampai 2. Maka kalau kita rubah bentuknya dulu 4. Ini kan akar dari x pangkat 3 ditambah 8. Batasnya dari 1 sampai 2. Oke, kita ganti x-nya dengan 2. Berarti 4 akar. Di sini 2 pangkat 3. Berarti 8 ditambah 8. Dikurang dengan 4. Ini akar 1 ditambah 8. Ini kita kurung. Berarti hasilnya 16 diakarkan berarti 4. 4 kali 4 berarti ini 16 dikurang 9. Akar 9 3 kali 4 berarti 12. Berarti hasilnya adalah 4. Oke, berikutnya kita punya contoh yang ketiga. Ini substitusi trigonometri. Lihat dulu mana yang pangkat tertinggi. Berarti ini yang pangkat n. Berarti yang kita misalkan sebagai si u-nya itu adalah sin dari dalam kurung 2 akar x ditambah 1. Jadi kalau ini du per dx-nya itu turunan sin apa? Cos ya. Cos dari 2 akar x ditambah 1. Lalu dikali dengan turunan dalam. Turunan akar x adalah turunan 2 akar x itu adalah 2/2 akar x. Turunan 1 0. Oke. Sekarang inilah yang mau kita ganti ke belakang. Oh, di sini soalnya lupa dx. Ini harus ada dx ya. Oke, kalau kita mau pakai konsep yang tadi ya udah tinggal dimisalkan aja. Berarti integral u berpangkat 5. Kita tulis dulu di sini cos dalam kurung 2 akar x plus 1 per akar x. Dx-nya ini kita balik berarti di sini jadinya du per di sininya kita punya cos 2 akar x plus 1. Di bawahnya masih ada
akar X gitu ya. Jadi kalau ini dibalik, berarti nanti ini bisa habis sebenarnya. Ini habis dengan yang ini. Yang ininya naik ke atas di sini kan jadi akar X, nanti habis juga dengan yang ini. Berarti kita punya integral U pangkat 5 du. U pangkat 5 du. Jadi integralnya 1/6 U pangkat 6 tambah C. Maka hasilnya itu nanti adalah 1/6 dari sin pangkat 6 dalam kurung 2 akar X plus 1 ditambah dengan C. Kalau kamu ragu dengan ini, kenapa ini bisa jadi 2 akar X adalah, jadi kan kalau turunan akar X itu kita punya misalnya Y sama dengan akar X. Maka Y aksennya itu nanti adalah akar X itu kan nanti kita rubah X pangkat setengah. Berarti setengahnya kali ke depan setengah X pangkat min setengah. Berarti di sini jadinya 1/2 akar X. Lalu 2 yang ini adalah 2 koefisien yang di depan soal. Nah, berikutnya sebelum kita lanjut, apa sih ciri-ciri dari integral substitusi ini? Jadi ciri-ciri integral substitusi ini adalah kalau hasil setelah kamu turunkan, ini kan pangkat tertinggi ya. Kita punya f aksen X lalu fx. Kalau fx-nya kamu turunkan lalu hasil pangkatnya sama dengan yang turunannya, maka itu disebut substitusi. Misalnya gini, ini kan ada 2x. Di sininya kan 4x kuadrat plus 1. Jangan abaikan dulu yang pangkat 5. Jadi kalau pangkat yang di dalam kurung ini kita turunkan, turunan 4x kuadrat kan 8x. 8x dengan 2x kan sama-sama pangkat 1. Kalau pangkatnya sejenis atau sama, berarti itu adalah integral substitusi. Selain itu, berarti itu bukan substitusi. Jadi ingatnya, pokoknya setelah diturunkan substitusi itu pasti bisa disederhanakan dengan yang di luarnya. Oke, saya lanjut saja. Berikutnya lagi integral parsial. Jadi integral parsial rumusnya adalah integral U dv sama dengan U kali V dikurang integral V du. Gimana sih bentuk pemakaiannya? Kita coba dari contoh saja. Berarti kalau dari soal ini kita rinci dulu mana yang sebagai U. Berarti ini sebut U. Ini disebut sebagai si dv. Udah? Sekarang kita butuh apa? Kita butuh U. Udah ada V. V belum ada. Berarti untuk mendapatkan V, berarti itu akan sama dengan integral dari dv gitu. Berarti dv-nya kan di sini 2x plus 1 pangkat setengah dv gitu ya. Maka hasilnya berapa? Pangkatnya ditambah 1, berarti setengah tambah 1 berarti 3/2. Berarti kita tulis di sini dulu. 2x plus 1 pangkat 3/2. Ini kita balik 2/3. Setengahnya turun. Ini sifat dari integral yang nomor berapa tadi tuh? Yang nomor 3 ya kalau tidak salah. Berarti hasilnya nanti adalah 1/3 dalam kurung 2x plus 1 pangkat 3/2. Kita udah punya V, udah punya U. Lalu du, kita belum punya du. Kalau kita punya U sama dengan X, berarti du artinya du per dx. Turunan X-nya berarti 1. Maka du itu sama dengan dx. Kalau udah semua komponennya udah ada, berarti kita susun lagi ke berdasarkan rumusnya. Berarti di sini sama dengan U dulu. U-nya berarti X. V-nya berapa tadi? V-nya berarti dikali 1/3. Di sininya adalah 2x plus 1 pangkat 3/2 dikurang. Di sininya lagi integral dari si V. V kita tulis lagi. Berarti di sini 1/3 dari 2x plus 1 pangkat 3/2
dikali du. Du-nya sama dengan si D. Oke, berikutnya ini kita susun dulu. Sepertiga X. Ini jadinya 2X plus 1 pangkat 3/2 dikurang. Ini integralkan sekali lagi. Berarti sepertiganya tetap. Pangkatnya ditambah 1. 3/2 tambah 1. 3 tambah 2. Berarti 5. Berarti 5/2. Ini dibalik 2/5 dikali setengahnya muncul lagi. Ditambah dengan C. Berarti hasilnya nanti adalah sepertiga X dalam kurung 2X plus 1 pangkat 3/2 dikurang 2-nya habis 1/15 dalam kurung 2X plus 1 pangkat 5/2 ditambah C. Tapi kalau kita gunakan konsep ini, nanti integral ini akan bergantung pangkat si X. Kalau X-nya pangkat 1, maka ini akan 1 kali kita integralkan. Kalau pangkat 2, nanti 2 kali kita integralkan lagi. Kalau pangkat 3, ya akan semakin lebih panjang mengintegralkannya. Lalu kita punya sebenarnya cara lain mengerjakan ini, yaitu dengan cara tabel. Jadi kalau cara tabel, kita bagi dulu di sini ada si fx. Ini integral, ini turunan. Fx-nya itu kita tulis dulu ada x. Sebagai turunan itu yang bisa habis sampai ke 0 ya. Berarti di sini sebagai u-nya yang sebagai f aksen x. Berarti turunan x berapa? 1. Turunan 1 berapa? 0. Lalu di sini kita tulis nanti 2x plus 1 pangkat setengah. Oke, berikutnya ini kita integralkan. Berarti setengah tambah 1 tadi kita tulis di sini 2x plus 1 pangkat 3/2. Di sini 2/3 dikali setengah. Berarti di sini sisa sepertiga. Ini integralkan lagi. 2x plus 1 pangkat 3/2 tambah 1. Berarti 5/2. Di sini 5/2. Di sini setengahnya muncul dari sini. Sepertiga ini turunan dari yang di sininya. Hasil dari 2/3 dikali setengah. Ya udah, kalau seperti ini tinggal panah serong aja. Berarti ini ke bawah, ini ke sini. Tandanya apa? Di sini plus, di sini minus. Kalau ada lagi nanti plus lagi, minus lagi, dan seterusnya. Lalu untuk hasilnya berapa? Berarti untuk hasilnya tinggal salin aja yang ini. Berarti sama dengan X kali ini. Berarti nanti sepertiga X dikali 2X plus 1 pangkat 3/2 dikurang 1/15 dalam kurung 2x plus 1 pangkat 5/2 tambah C. Jadi hasilnya sama aja. Tapi kalau menggunakan cara tabel ini, mau pangkat berapapun si U-nya, mau pangkat 5, enggak masalah. Berarti turunkan aja sampai ke 0. Nanti ada panahnya serong-serong aja. Pokoknya ininya harus sejajar gitu ya. Kalau yang ini, nanti kalau pangkatnya banyak di sini, ini akan repot mengerjakannya di integralnya, akan semakin panjang di belakang. Oke, kita coba dengan contoh berikutnya. Integral parsial trigonometri. Ya, caranya kita pakai yang tadi aja, pakai cara tabel. Yang satu diturunkan, satu lagi diintegralkan. Turunan adalah yang bisa menghasilkan sampai ke 0. Berarti di sini adalah x kuadrat. Sin kan tidak bisa. Turunan sin, cos, sin, kosin, dan seterusnya. Jadi dia tidak akan pernah sampai 0. Turunan dari x kuadrat adalah 2x. Turunan 2x 2. Turunan 2 adalah 0. Berikutnya kita tulis di sini sin 2x. Integral sin 2x adalah min setengah cos 2x. Min setengahnya turun dulu ke bawah. Integral cos 2x adalah sin 2x. Setengahnya muncul lagi. Berikutnya ini kita kali min 1/4. Turunan dari
integral dari sin 2x adalah negatif setengah cos 2x. Oke, kalau udah kayak gini, berarti karena udah sejajar, ya tinggal panah serong saja. Berarti yang ini ke sini, yang ini ke sini, ini ke sini. Berarti tandanya plus, ini minus, ini juga plus. Lalu hasilnya berapa? Kalau kita tulis hasil, berarti kali silang sama dengan min setengah dari x kuadrat kali cos 2x min kali min tambah. Berarti 2, ini jadi positif. 2 kali seperempat. Berarti jadinya setengah x sin 2x. Berikutnya lagi 2 dikali min seperlapan. Berarti di sini min seperempat cos 2x ditambah c. Nah, lebih simpel untuk mengerjakannya pakai cara tabel. Untuk pertemuan ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti akan kita coba bahas-bahas contoh soal yang lain. Jadi yang perlu kita ingat itu adalah dasar dari integral, kemudian gimana cara integral substitusi dan parsial. Itu yang sebenarnya penting karena itu yang akan kita pakai nanti pada pertemuan berikutnya di integral lipat 2 atau integral polar dan seterusnya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.